Jadi belum bisa ini apa namanya menentukan harinya. Kemarin kayaknya monggo Pak Kami atau yang lain. Mungkin kalau nggak ada ini lagi, kita di sini nih ya. Jadi mumpung ada dari KRT-an sudah mewakili di sini, sebenarnya mau ngajak musyawarah tentang mengenai masalah kegiatan anak-anak nanti di akhir tahun menjelang bulan Ramadan. Kita itu di sini mau mengadakan khotmil juz amma dan khotmil Quran. Soalnya dari para santriwan santriwati yang sudah menginjak Al-Quran, mereka itu belum diadakan suatu acara khotmil juz amanya. Karena kalau khotmil Quran mungkin ada beberapa anak santriwati yang sudah benar-benar tamat dan sudah mengulangi lagi. Ngomongin ya dari yang kemarin, cuman kita itu mau mengajak rundingan para pengajarnya nanti di lain waktu. Nah mungkin sekarang sambil mengisi kekosongan, mungkin ya nanti ada sedikit pemberitahuan atau sedikit wacana yang nanti yang akan dimusyawarahkan, agenda-agendanya atau kegiatan-kegiatan yang nanti dari santriwan-santriwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf tadi saya lupa belum mengucapkan salam. Jangan itu Pak, itu Pak. Live ini live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil musyawarah, sambil meminta ininya lah ya, nyantai lah ya. Nah ini rencananya anak-anak itu kan nanti ada acara akhir tahun baik. Jadi kita di sini kan melibatkan semua warga, melibatkan otomatis wali santrinya juga ya, warganya juga. Di antaranya yaitu mungkin kegiatan-kegiatan anak-anak. Ya di antaranya ya biar untuk meramaikan, istilahnya kita anak itu kan belajar 1 tahun, nggak ada kemeriahannya, nggak ada istilahnya pestanya ibaratnya gitu. Nah ini momen-momen di akhir tahun itu pengennya itu di musola kita ya diadakan imtihan dalam arti khotmil Quran dan khotmil juz amma. Kemudian intinya untuk mengisi biar anak-anak itu tambah ngajinya tambah semangat, thalabul ilminya belajarnya itu tambah semangat, bahwasanya nggak selalu harus belajar gitu kan. Jadi kita juga perlu butuh hiburan dalam artian hiburan Islami ya. Ya terus di sini mungkin perlu musyawarah untuk kemeriahan atau untuk acara nanti anak-anak yang diadakan insya Allah sebelum menjelang bulan puasa. Sekarang menyambut bulan suci Ramadan. Ya di sini nanti agendanya nanti dari pengurus atau pengajar ya mencatat nama-nama warisan, nama-nama santriwan-santriwatinya biar dikondisikan ada berapa jumlahnya nanti dari pengajian yang anak-anak yang di luar dan yang di dalam kan beda tuh, mana yang masih Iqra 6 juz amma dan yang sudah Al-Quran. Karena kami sebagai pengajar pun perlu kerapian dalam pendataannya agar gampang untuk mengarahkan dari yang sudah hafal surat ini gitu. Untuk pembagian tugas-tugasnya. Di sini saya sudah mencatat anak-anak yang ini sebenarnya masih perlu koreksi lagi. Nanti apakah anak-anak yang sudah benar-benar Al-Quran kita yang masih bersama kita khatamkan. Nah kita perlu, atau yang sudah menginjak Al-Qurannya aja yang mau dikhatamkan gitu. Di sini saya catat ada sekitar 20 anak yang masih aktif maupun yang sudah nggak aktif, dalam artian anak yang sudah gede
kayak Fajar, Rio, Arya, Aisyah itu kan biar bagaimanapun anak-anak itu kan keluaran dari bukan keluaran masih anak didik di sini gitu kan. Kadang mungkin masih udah merasa malu atau udah ngaji di tempat lain, tapi kita masih catat di sini sebagai anak didik di sini gitu. Nah ini juga perlu pertimbangan lagi, apakah itu diikut sertakan ya, karena masih dalam satu wilayah dari masjid, apakah anak-anak yang khusus ngaji di sini gitu kan. Nah kita perlu pertimbangan juga. Sebenarnya banyak yang anak-anak yang belum dikhatamkan, mengingat yang bulan Maulid kemarin kan cuma Faik sama Alia sama Upi sama Alita kan. Nah di sini saya sudah konsultasi sama Habib juga, jadi mencatat anak-anak yang mau istilahnya nanti dikhatamkan. Ya, ini saya sudah catat, nanti pembagian tugas-tugasnya pun sudah saya rangkum, nanti tinggal saya bicara lagi dengan pengajar yang lain. Ya. Nanti acaranya seperti apa biar sama-sama tahu gitu. Di sini kita awali dengan pembukaan, terus tari saman ya. Kita pengen anak-anak itu kreatif mungkin, jadi memberi peluang buat untuk anak-anak yang kreativitasnya tinggi ya, terus kemauannya gede. Biasanya anak-anak kan kalau ada acara antusias banget gitu kan. Nah kebetulan tari saman itu kan belum pernah diadain. Pimpinan ya, dan juga apa, silakan di konsep, kita akan support gitu kan. Konsep seperti apa kita dapatkan, penting tidak ada gambaran dulu lah gitu kan. Ada gambaran dulu, kita musyawarahkan dengan pengajar, kalau sudah bisa des kita undang wali santri paling enggak gitu. Wali santri, nah, nanti ini seperti apa? Untuk pastinya itu dana kan, itu dana apa? Dana itu misalnya dari khusus yang wali santri ada khusus enggak, ataupun apa mobil enggak bareng semua pemerataan dengan warga misalnya gitu. Karena sekian santri sama warga, misalnya wali santri yang ada di sini yang mau ikut itu mungkin misalnya 20 misalnya 20, nah nanti yang warga untuk support ya mungkin 5.000 atau 10 misalnya, kita untuk kebutuhan kita berapa nanti seperti itu. Pasti dari DKM juga ada nanti untuk kurang-kurangnya seperti itu. Mungkin itu gambaran gitu kan. Nantinya bisa di komunikasikan, silakan. Tidak bareng-bareng lah konsep kita mungkin waktu 3 bulan sih nggak lama gitu kan. Waktu itu dan mumpung masih ada waktu gitu, kita bareng-bareng ayo gitu. Mungkin pastinya udah mau pulang Habib dan yang pengajar yang lain silakan. Mungkin dulu kalau udah ini yang kita mungkin mengurus kita bersama gitu. Jika sudah deal pengurus seperti itu sudah matang gitu kan, setuju barang kita baru undang para wali murid lah atau wali santri. Mungkin begitu Pak Isjanto, Pak Sabudin. Tanggapan dari Pak ini. Paling itu buat bicara, mas tua sebelum puasa. Ya Allah ya. Dia masih belum sabar. Tahunya antara seminggu sebelum puasa atau berapa lagi? Intern 59 apa undang dari luar ada? Intern 59 doang. Acara kita istilahnya, anak-anak kita yang dikonsepkan itu Pak, paling dari anggaran berapa tetap sumber dananya dari mana, bahwa anggarannya dari berapa atau berapa terus itu. ini kan kita belum sama pengajar yang lain. Intinya yang harus diketahui itu bahwa nanti akhir tahun nanti ada acara. Kalau saya sih coba gitu doang Pak, silakan kita bareng-bareng lah kita di sini. Nah Pak Bernabu yang lebih pengalaman kita di sana udah punya konsep udah oke gini gitu kan.
kira tinggal kita bicarakan bersama. Intinya minimal dalam setahun itu kita evaluasi buat anak-anak itu Iya. kan biar ada peningkatan, biar ada semangatnya. Ya, jadi setahun itu anak ngaji ibaratnya ya Ya pasti harus ada gitu. apresiasi lah Iya. buat anak-anak kita. Ada. Gitu ya. Yang waktu pas bulan Maulid 2 tahun yang lalu kan kita acaranya kan siang, ya. Nah, itu kan yang katamannya kan cuma sedikit. Kalau tahun ini nanti banyak nanti di lagi. Nah, menurut bapak-bapak semuanya nih enaknya apakah yang sudah Al-Quran dihatamkan juz amma, tapi yang masih juz amma belum sampai habis ke anabanya ikut dihatamkan apa enggak? Menurut apa-apa soalnya banyak di sini yang sudah Al-Quran tapi belum dihatamkan juz ammanya. Konsep katamanya itu mau seperti apa? Konsep katamanya itu nanti karena yang pertama itu misalkan ada 20 orang, nanti per yang baca itu 5 orang naik panggung, 5 orang naik panggung, yang baca dari bacaannya dari hafalannya. Jadi kita ngacak juz 30 dari mulai misalkan 20 anak nih. Jadi minimal satu anak kalau ayatnya panjang, suratnya panjang, ya minimal 10 ayat atau berapa ayat. Jadi enggak memakan waktu yang panjang. Intinya anak-anak itu sudah menghafal di surat-surat tersebut. Nanti kita kasih tugas-tugasnya, misalkan nih kayak si Alia surat ini, si Baik surat ini, si Aira surat ini. Gitu. Kita ngambilnya dari juz 30 aja. Jika kita mengingat karakter anak itu kan ini yang sudah lancar, ini yang belum lancar, tapi ini masih bisa dimainkan. Gitu. Kayak surat-surat pendek lah. Misalnya ayatnya panjang, paling 10 ayat. Ya, maksudnya sih kalau cuma pengakuan untuk ini kan mental lah ya. Jadi secara tertulisnya ya nanti dikasih kira-kira. Jadi biar dari musola itu ada secara ininya, ini udah simbolisnya. Kalau secara naik panggungan cuma melatih mental sama ininya, ya misalnya penampilannya lah. Jadi secara simbolis buat ininya ya aja lah. Nanti kita sama rotakan. Jadi kan ada piagamnya walaupun piagam pas. Nah, pas saya pas madrasah juga piagamnya sudah sama. Biasanya setiap tahun kalau di kampung, setiap tahun pas naikkan kelas jalan dulu, naikkan kelas jalan dulu. Karena di sini ibaratnya bukan madrasah, bukan naik kelas, ya kita adain juga sama seterusnya. Sih ada sebelum acara itu nanti bisa ada lomba ini apa? Ketika nanti ada itu sekalian masih ada dia. Nah di acara tersebut itu kan kalau menurut saya nih misalkan ada penampilan anak-anak, tari macam-macam lah istilahnya yang buat meriah gitu kan. Otomatis misalkan disambung dengan penampilannya profil juz amannya, mengingat waktunya yang dari jam 8 sampai jam 9. Takmir Quran juz amannya itu di malam hari. Jadi bisa siang sama malam. Tapi kalau di satu di waktu siang semua apa sampai sore nggak apa-apa. Nyampe sore ya nggak apa-apa. Tapi kalau dari jam 8 sampai jam setengah 12, maksudnya kalau dari jam 8 sampai jam setengah 12 harus selesai semua acara nggak mungkin selesai. Kecuali sampai sore. Gitu. Misalkan yang waktu juz amma Qur'annya habis asar sampai atau habis zuhur sampai Mungkin soalnya waktu yang bedanya juga soal pas. yang udah gitu ya, sama mungkin kita belajar dari pengalaman yang mungkin kitabnya kamu kita masing-masing ya gitu kan. Ya kayak ini kita boleh istilahnya ya mungkin sama gitu kan. Kalau ketika itu pakai full karena penampilan anak-anak gitu Ya, kan. nanti Kalau ketika malamnya baru
gongnya atau mungkin ada tausiah untuk kita gitu. Jadi ya anak-anak semua yang udah hadir dan orang tua harus hadir gitu. Jadi motivasi dan apa gitu. Mungkin seperti Jadi kenapa misalkan dari jam 8 sampai jam 15 khusus full acara anak-anak, yang dari jam habis zuhur sampai sorenya anak-anak istirahat dulu, nanti malamnya anak-anak tampil yang bersama. Nah setelah itu mungkin kasih tausiah, jadi nggak terlalu malam. Ya kalau pengennya sih jam itu udah kelar gitu, pengennya gitu. Ya nanti jangan terlalu malam karena pastinya mengingat waktu pagi udah cukup menguras tenaga. Kalau malam itu khusus buat anak-anak yang fakir juz anak sama Qurannya doang. Kalau malamnya, jadi siangnya itu kita habiskan buat anak-anak siangnya yang Oke, nggak bisa begitu. jadi Tinggal kita koreksi. kalau di barat kita mungkin jadi Masalahnya mengingat 3 bulan lagi. dan kita bicarakan sama istilahnya untuk pasnya Pak, tapi lebih paham lah seperti apa lah gitu. Mungkin kita mungkin bisa ada waktu kita ngobrol gitu ya. Betul Pak, yang awal kayak pabrik tapi mobil corak begitu, semeter lebih pabriknya banyak. Cuma kalau kita di proposal, Terus kan proposal. kalau itu proposal katanya Pak, punya berapa meter butuhnya dia. Kalau butuhnya kita 100 meter, bikinnya 150 berapa, 100 bisa buat yang lain gitu Pak. Itu Pak, yang paling nawarin. Dari pabrik dia, Jadi kalau orang yang udah kerja kan bisa ya. Namanya dari teman-teman dia rata-rata kalau dari musola atau masjid juga. Kemudian buat ke depan kita. Yang pagi itu tinggal nempel doang cuma taruh bawah gitu. Kalau misalnya Kalau gini, itu nggak gitu paling. Kita sih kita paling sekitar 5 cm ya atau berapa? ya kayak gini Pak. Nah kayak punya papan begini kayak berapa? Kayak buat parkir aja Pak. Cuma ada berapa meter nih? Meter semeter berapa tuh? Tapi nggak terlalu luas. Yang penting posisinya harus rata dulu. Ya paling kita bersama-sama mungkin dari KSA Tentunya keluarga ini barangnya kayak Bismillah. Oke, terima kasih informasinya Pak Janto terkait informasi yang baik juga. Isu Monsa nih Pak. Jadi kemarin saya sempat ngobrol gitu kan. Mungkin dulu saya pernah kalau Pak Janto sudah pernah, Pak saat bikin bahkan sudah pernah juga apa namanya menghadirin pernah. Jadi untuk ya mungkin jangka panjang mungkin kita mulai sekarang mulai ya ngobrol gitu kan, istilahnya mendirikan suatu sebenarnya yayasan lah gitu lah, istilahnya berbeda teknik itu Pak. Nah, di sini pengajar kita udah ada, santri udah ada, kata beliau ada berapa, kalau di musola sekian, yang di rumah sekian gitu kan, bisa nyukupin gitu kan. Kalau mau plan untuk yayasannya bisa, berarti kita nyabang lah gitu. Nah, dari ntar misalnya lulusan dari sini nanti bisa masuk kayak Arman. Ya susah gitu, khusus tidak langsung. Jadi yang dari yayasan ini langsung ke Arman misalnya seperti itu. Ya ternyata sama juga ya Pro-L sama satu yayasan, jadi yang dari Pro langsung ke Arman gitu kan. Oh bisa kayak gitu kan. Kemarin yang mungkin berpengalaman gitu ya teman guru kita kan, ulang mau setio, ayo sekolah gitu kan.
yang pendidikan gitu kan. Kayaknya beliau juga bentar lagi mau pensiun gitu. Nah, di sini kita yang depannya dan sampai anak-anak kita udah banyak yang pesantren gitu. Pengennya nanti kalau udah pada semua selesai atau mungkin itu selesai dari pesantren, di kita udah ada ininya, ada anak-anak seperti diarahkan untuk ini loh udah ada. Nah, kita yang udah misalnya sekarang udah bisa membangun lingkungan di sini. Kenapa? Kenapa? benda baru itu apa? Bendara baru itu apa? Oh, beda ya, bendara ya. Iya. Sedut kan? Nah itu. Ya, nggak dikasih udah. Ah, Apa? Orang ngerti loh. Jangan fitnah lo ya. Itu lebih kecil. Nggak saya tutup. Modal awal. dia mau kayak apa? Itu lagi ngomong lu. Saya nggak tahu apa-apa lo ya. Saya nggak datang kemarin lo. Nggak apa-apa. Kan kalau sini. Dipakai buat bisa. Kan banyak buat kopi tiap hari pak. Nanti setiap ada rapat kopi ada. Nanti kalau laporannya aja buat rapat warga kopi sama air. Itu wajib ya pak. Gitu. Harus itu. Dari warga untuk warga lagi. Kalau rapat garing aja pak, rapat garing aja saya sama aja pak, sama air. Oh, satu nih. Rapatnya Satunya dari Baru tempatnya, jelas. Ayo ngalur lah beneng ngono ya lo deh. Balik aja. Bukan semangat pengurus om. nggak usah hadir beres loh. Apalagi hadir. Ya. Terus balik. motor aja. Baik. Buat terus gimana kira-kira dari kalian bisa minta barang-barang buat anak-anakku yang sudah gede. Apa sudah belum sudah terbang ke nah, gimana udah ya. Ini kan kemarin informasi Bang Madru udah ada 800 berapa gitu. Ya kan 3 dulu pak. Nanti mau kalau ke depan kita mah kalau ke depan itu